Kali ini kita akan membahas soal AMC 10B tahun 2020, soal nomor 17. Ada 10 orang yang melingkar dengan jarak yang sama. Setiap orang mengenal tepat 3 dari 9 orang lainnya, yaitu 2 orang yang berdiri di sampingnya serta orang yang berada tepat di seberangnya pada lingkaran tersebut. Pertanyaannya adalah berapa banyak cara 10 orang tersebut dipecah menjadi 5 pasang sehingga anggotanya pada masing-masing pasangan itu saling kenal. Jadi maksud soal ini adalah ketika ada 10 orang berdiri, di sini sudah saya beri label X1 hingga X10, maka kemudian untuk setiap orangnya, katakanlah X1, dia akan mengenal X2 yang berada tepat di sebelah kanannya, lalu X10 yang berada di sebelah kirinya begitu. Kemudian dia akan mengenal juga X6 yang langsung berseberangan dengannya. Nah, begitu juga misalnya X5 itu akan mengenal X6, X4 dan juga X10. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membagi ke 10 orang ini menjadi 5 pasang yang mana tiap-tiap pasangan tersebut saling kenal. Nah, untuk menganalisis soal ini kita butuh treatment yang tepat. Barangkali salah satunya adalah dengan cara kita bagi kasus berdasarkan jumlah pasangan yang kita pilih yang kemudian membentuk diameter. Jadi maksudnya yang membentuk diameter itu kalau misalnya X1 dengan X6 itu kan membentuk diameter dari lingkarannya sendiri ya. X2 dengan X7 dan seterusnya hingga X5 hingga X10. Nah, jadi kita bagi kasusnya berdasarkan banyak pasangan yang membentuk diameter. Di sini jelas akan ada 6 kasus ya. Karena bisa 0 diameter, bisa 1 buah diameter hingga nanti 5 buah diameter. Nah, kita mulai dari kasus yang pertama. Kasus 1 adalah kasus di mana tidak ada pasangan yang keduanya membentuk diameter. Nah, untuk kasus ini jelas ada 2 cara memilih ya. Yang pertama mungkin di sini kita bisa pasangkan X1 dengan X2, kemudian X3 dengan X4, X5 dengan X6, X7 dengan X8, X9 dengan X10. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, X1 dipasangkan dengan X10, X9 dengan X8 dan seterusnya hingga nanti terakhir X3 kita pasangkan dengan X2. Jadi untuk kasus pertama di mana 0 pasangan membentuk diameter itu akan ada sebanyak 2 cara. Kita lanjut ke kasus berikutnya, kasus kedua, yaitu kasus di mana ada sepasang pasangan yang membentuk diameter. Nah, di sini sebutlah sepasang pasangan tersebut adalah katakanlah X1 dan X6. Maka kemudian jika X1 kita pasangkan dengan X6, maka pasangan lainnya, 4 pasangan lainnya adalah X2 harus dipasangkan dengan X3 karena itu cuma satu-satunya pasangan X2 yang tersisa. Kemudian X4 dengan X5, X7 dengan X8 dan X9 dengan X10. Jadi cuma ada satu cara ya kalau yang diameternya itu adalah X1 dengan X6. Tetapi untuk memilih diameternya sendiri itu kan bukan cuma X1 dengan X6 ya. Bisa juga X2 dengan X7, X3 dengan X8, X4 dengan X9 atau X5 dengan X10. Dengan demikian kita punya 5 alternatif untuk dijadikan satu buah diameter. Nah, masing-masing alternatif tersebut cuma punya satu cara. Jadi untuk kasus kedua di mana cuma ada satu diameter yang terbentuk dari pasangan ini akan ada sebanyak 5 cara memilih. Itu untuk kasus yang kedua. Kita ke kasus yang ketiga. Kasus ketiga adalah kasus di mana tepat 2 pasangan yang membentuk diameter. Nah, kita bisa bayangkan ya, misalnya X1 dengan X6. Selain itu nanti akan ada lagi sepasang yang membentuk diameter, entah itu di X2 dengan X7 atau itu X3 atau X8 dengan X8 atau X4 dengan X9 dan seterusnya. Itu akan selalu ada satu orang minimal ya yang
tidak akan kebagian pasangan. Jadi misalnya kalau X1 dengan X6 lalu X2 dengan X7 kita jadikan diameter. Nah, X3 itu kan berpasangan dengan X4. Nah, X5-nya nggak bakal punya pasangan. Begitu juga misalnya kalau seandainya dua diameter tersebut adalah X1 X6 dan X3 X7. Di sini jelas X2 tidak punya pasangan dan seterusnya. Jadi untuk kasus ketiga di mana ada dua pasangan yang membentuk diameter, di sini tidak ada cara untuk memecah menjadi 5 pasangan. Itu kasus yang ketiga. Kita lanjut ke kasus keempat. Kasus keempat adalah kasus di mana ada 3 pasangan yang bisa membentuk diameter. Nah, di sini jelas ya, ketiga pasangan tersebut setelah kita pilih, maka kemudian 4 orang lainnya itu harus masing-masing itu bertetangga atau berdekatan. Jadi kalau misalnya kita pilih X1 dengan X6, X2 dengan X7, kemudian X3 dengan X8, maka X4 pasangannya X5 dan X9 pasangannya X10. Jadi kita nggak boleh misalnya milih X1, X6, memasangkan X1 dengan X6, X2 dengan X7, kemudian X4 dengan X9. Nah, ini nggak bakal bisa ya. X3 dipasangkan dengan X5 dan seterusnya. Nah, dengan demikian untuk kasus keempat di mana ada 3 diameter, 3 pasangan membentuk diameter, di sini nanti kan ada 2 pasangan yang bertetangga atau yang berdekatan yang berpasangan untuk tiap sub kasusnya. Jadi di sini yang bisa kita jadikan berpasangan itu yang bukan berdiameter ya, yaitu X1 dengan X2 otomatis, kemudian X9 dengan X10 juga jadi berpasangan. Atau X2 dengan X3, kemudian yang berpasangan adalah X1 dengan X2 berarti X6 dan X7 ya. Kalau X2 dengan X3 berarti nanti yang berpasangan yang lainnya adalah X7 dengan X8. Kemudian kalau kita pasangkan X3 dengan X4, maka kita punya X8 berpasangan dengan X9. Kemudian X4 dengan X5, kita punya X9 dengan X10. Lalu kalau X5 dengan X6 misalnya ya, maka kemudian pasangan yang bisa kita susun adalah X1 dengan X10 atau X10 dengan X1. Nah, untuk X6 dengan X7 itu sudah ada di sini ya. Jadi di sini jelas untuk kasus keempat itu cuma ada 5 cara juga. Nah, kita lanjut ke kasus berikutnya, kasus ke-5 di mana ada 4 pasangan membentuk diameter. Nah, di sini jelas ya. Kalau ada 4 pasangan membentuk diameter, artinya akan ada 2 orang lagi yang harusnya mereka itu berpasangan secara ini ya, diameter, tetapi karena disyaratkan di soal itu cuma ada 4 yang berpasangan membentuk diameter, maka misalnya begini, kalau kita pilih X1 dengan X6, X2 dengan X7, X3 dengan X8, X4 dengan X9, maka harusnya X5 dengan X10, tapi karena ditentukan cuma ada 4 diameter ya, otomatis X5 tidak akan punya pasangan. Jadi untuk kasus ini, kasus ke-5, kita punya sebanyak 0 cara. Nah, kemudian kasus terakhir, kasus ke-6, di mana ada 5 pasangan yang membentuk diameter. Ini jelas cara menyusunnya cuma ada 1 cara ya, yang mana X1 kita pasangkan dengan X6, X2 dengan X7 dan seterusnya hingga X9 dengan X10. Nah, karena ke-6 kasus ini sudah kita temukan banyak caranya, berarti tinggal kita total ya untuk mencari jawaban soal ini. Jadi total caranya akan ada sebanyak 2 tambah 5 tambah 5 tambah 1 sama dengan 13 cara. Nah, jadi jawaban untuk soal ini adalah sebanyak 13 cara. Sekian dulu pembahasan soal kali ini. Apabila ada masukan,
atau komentar, silakan berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.